sore Carlos Melgares Bulu. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa kita hari ini. Iya. Carlos sebagai seorang mantan pastor dan orang yang sangat konsen di keumatan Katolik, apa sebenarnya peranan pastoral itu di politik dan keumatan? Seorang pastor hanya dapat mengarahkan atau memberkati bila minta berkat atau dukungan moral, tidak selain itu, tanpa boleh mengikuti gerakannya atau aktivitas untuk meningkatkan elektabilitas atau terlibat dalam mempengaruhi umat. Itu seharusnya terlarang dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pastor yang telah ditabiskan untuk menjadi setia kepada seluruh umat untuk mendampingi mereka mengarahkan kepada Yesus. Berarti sebenarnya pastoral itu tidak boleh berpolitik secara langsung dan secara praktis untuk mengajak umat memilih seseorang calon kepala daerah contohnya. Ya, seharusnya tidak boleh dilakukan itu. Seharusnya tidak boleh, ya, karena itu termasuk peralihan dari apa yang menjadi katakanlah profesi atau imamat yang sudah dikonsakrir untuk seorang pastor untuk mendampingi umat tanpa terlibat dalam suatu politik praktik yang ada di suatu negara. Makanya pastor diharapkan menjadi netral dan mengharapkan selalu yang terbaik dengan memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat atau kepada umatnya terhadap apa itu politik dan bagaimana hati nurani harus bertindak dan harus bergerak untuk memilih yang terbaik, tetapi tidak pernah untuk mendukung salah satu paslon atau mengarahkan umat untuk memilih satu nama tertentu. Itu boleh dikatakan di gereja Katolik dan sebagai hierarki itu terlarang, tidak boleh dilakukan. Berarti dengan kata lain, baik keuskupan atau pastoral itu sebenarnya diperbolehkan untuk mendoakan, memberangkatkan calon atau siapapun yang hendak didoakan, Pak. Tetapi tidak ada istilahnya memberangkatkan, mendoakan dan memberikan nasihat. Ya. Supaya bila mana you akan mencalonkan atau akan menjadi orang yang baik dan selalu mengingat sama nilai-nilai yang dianut oleh gereja Katolik, ya, supaya keadilan, kejujurannya, hal-hal itu menjadi semacam amanat kepada siapapun, tetapi tidak menugaskan, tidak terlibat dalam politik dan tidak memberatkan. Betul. Ini adalah dari gereja sendiri dalam banyak ensiklik yang ada di Konsil Vatikan kedua dan kemudian hari, misalnya Gaudium et Spes, di mana kita diajak umat Katolik untuk terlibat di dalam politik negara, tetapi dengan tujuannya memberikan nilai Kristiani ke dalam politik supaya benar-benar menjadi politik yang tidak terkunci kepada suatu iramanya atau suatu kelompok, dalam dialog terbuka kepada masyarakat dan mencari solusi kepada kehidupan bermasyarakat. Tetapi di dalamnya juga tidak diizinkan atau diperbolehkan seorang yang duduk di dalam hierarki, baik uskup, baik paus, uskup, kardinal atau pastor atau diakon. Ini adalah struktur hierarki yang ada dalam gereja Katolik, terlibat secara praktis di dalam politik atau mendukung seorang yang akan mencalonkan, ya, sebagai bupati, wali kota, gubernur atau presiden. Baik, Carlos mungkin sudah lihat ada video yang beredar terkait perbincangan antara seorang calon dengan pemimpin umat Katolik. Apa pendapat Carlos terkait itu? Dan umat siapapun yang mau mencalonkan atau bergerak di dunia politik bisa meminta apa saja. Sekarang yang aku lebih serukan adalah kebijaksanaan dari seorang uskup atau seorang pastor dalam terlibat dalam politik praktik untuk menyetujui atau mengindahkan permintaan dari umat untuk membuat pastor atau uskup mendukung dia secara khusus. Itu yang tidak bisa diterima karena itu sudah terlarang. Pihak para pastor atau para uskup, ya, bukan di situ sebagai boneka hanya untuk mengindahkan permintaan-permintaan yang disampaikan oleh paslon tertentu. Baik uskup maupun pastor siapapun sangat bijak dalam hal itu dan tahu bahwa dia mengembalakan bukan hanya satu orang yang mencalonkan, tetapi seluruh umat.
dari agama dan kelompok apapun dia datang, apakah Protestan, apakah Hindu, apakah Muslim, semuanya menjadi umat dia sendiri. Maka dia tidak boleh secara konkret spesifik turun untuk mendukung secara politik siapapun, meskipun ada permintaan khusus kepadanya. Sehingga itu harus jaga-jaga dan harus diwaspadai, ya. Karena berarti permintaan untuk turun misa di bulan November seperti itu untuk mempengaruhi umat, untuk seperti itu seharusnya ditolak. Seharusnya ditolak. Seharusnya tidak diindahkan. Ya, beda bila mana itu dibuat suatu misa di mana ketika paslon yang hadir di Kabupaten Samosir menjadi ia mengundang supaya Samosir ini yang kita tahu sangat religius, ya, 3 paslon diundang bersama Bapak Uskup supaya tiga-tiganya bisa diberkati dan tiga-tiganya bisa didoakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir. Aku rasa sudah waktunya di mana politik-politik agama-agama. Politik punya jalur tersendiri dan itu harus dijalankan siapapun yang mau mencalonkan tanpa mencampuri isu agama. Karena isu agama itu sangat sensitif, sehingga makanya aku minta supaya ketika ada seorang politikus dan datang kepada seorang uskup untuk didoakan dan minta nasihat, untuk diberkati, titik, tanpa mau melibatkan di dalam politik praktis, karena itu bisa menjadi penyakit sangat dalam dan sangat sakit di dalam diri umat dan sulit disembuhkan. Berarti Carlos sangat tidak setuju bila ada seorang salah satu calon atau siapapun yang menarik tokoh agama untuk melakukan dukungan. Bukan hanya nggak setuju, harus merasa malu. Harus merasa muka hanya nggak setuju, karena kita tidak bicara setuju nggak setuju. Merasa malu. Merasa malu karena hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Kita tahu bahwa ketika seorang uskup berbicara, umat akan mengikuti. Jangan kita menggunakan kekuasaannya untuk melibatkan kekuasaan gereja untuk jadi pemenang dalam suatu perkara politik. Enggak boleh. Kita harus merasa malu datang kepada uskup meminta hal seperti itu. Iya. Tapi ketika kita minta didoakan supaya Tuhan bisa memberikan pencerahannya, aku bisa benar-benar menjadi orang yang membawa kebaikan kepada sesama, oke lah. Tetapi bukan untuk merencanakan sesuatu untuk kemenangannya atau meraih hati dari umat melalui diri uskup atau pastor. Itu harus dihilangkan, itu terlarang dan itu sangat memalukan.